santai, kembali lagi di acara Noba Sengada. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu dari salah satu mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, kira-kira siapa nih? Ada yang bisa tebak gak nih? Nah, bener banget, sesuai requestan kalian, yaitu Kak Siska Afia Dewi. Halo teman-teman, halo Kak Meli. Halo Kak Siska. Apa kabar nih Kak Siska hari ini? Alhamdulillah baik banget nih Kak Meli. Kak Meli gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik sih Kak. Nah, sekarang Kak Siska lagi sibuk apa nih? Literally jadi mahasiswa tuh pasti kita tuh banyak banget kan kesibukannya Kak. Pasti padat, jadwal padat, ngejar deadline dan sebagainya. Nah, kalau aku sendiri sih seringnya ya paling kerjaan tugas sih ya tuh bener-bener banyak banget. Sampai capek, tiap malam overthinking, tiap malam bener-bener sampai nggak bisa tidur, begadang, pokoknya sedih banget deh jadi mahasiswa. Sekarang Kak Siska tuh lebih menggunainya juga ikut bahasa-bahasa tren masa kini juga ya Kak? Iya itu sih sebenarnya bener-bener ke bawah sih Kak, soalnya kan lingkungan kita tuh bukan lingkungan yang cuma anak-anak sini aja, kita juga kan kedatangan dari mahasiswa-mahasiswa yang bener-bener gak pure dari asalnya dari Tulungagung kan, pasti kedatangan dari ada yang dari Thailand, dari Malaysia, dari Kalimantan dan sebagainya kan. Jadi budaya yang campur aduk kayak gini, jadi ya bener-bener kita tuh harus berbaur, harus bisa komunikasi dengan baik sama mereka juga kan. Nah, bahasa Inggris juga sebagai bahasa yang dasarnya emang udah semua orang tahu, udah jadi bahasa internasional. Mau gak mau ya kita sebagai mahasiswa yang milenial, anak-anak milenial harus bisa dong menguasai bahasa Inggris. Iya. Tapi kan sekarang itu lebih ke trennya tuh kan pakai bahasa Jaksel ya Kak ya? Oh, bahasa Jaksel. Aduh Kak, kalau itu mah Literally, basically. Basically, literally apa aja itu. Kalau seringnya tuh yang aku denger tuh dari kalimat insecure ya. Kalian pasti juga tahu insecure ya teman-teman. Nah, kalau dari sebenarnya tuh bukan salah bahasa Jaksel juga sih Kak. Soalnya kalau dipikir-pikir ada beberapa bahasa yang emang nggak bisa diterjemahin dalam bahasa kita sehari-hari kayak gitu. Kadang kita harus jelasinnya pakai bahasa yang sebenarnya Kak. Misal kita mau bilang bluetooth pakai bahasa Indonesia tuh gimana sih? Iya. Kayak alat penyambung kan belibet ya, jadi gampang aja, ayo coba nyalain bluetoothnya kayak gitu, minta tethering dong, tethering gitu. Nah itu kan lebih gampang gitu. Nah, tapi kan Kak Siska juga tahu kan sekarang tuh yang menggunakan bahasa kayak gitu tuh bukan cuma kalangan remaja dan anak-anak muda sekarang, cuman orang tua juga ikut memakai bahasa itu. Iya, salah satunya tuh bahasa saya sendiri ya Kak, itu tuh sempurna banget. Iya. Kayak OTW ya nanti kita ketemu di sana kayak gitu ya, salah satunya ya. Terus kadang juga ada kala ibu-ibu bahkan tuh tahu kayak nama tuh bestie Kak. Kadang juga dia kan plesetan dari best friend kan, terus jadi bestie kayak gitu. Nah sebenarnya nggak masalah sih kalau orang tua kita tahu kayak gitu, malahan mereka kayak wah jadi ini ibu bapak kita tuh kayak sepadan ya sama kita bisa bahas apa aja sama mereka kayak gitu. Tapi kadang-kala kalau ibu sama bapak kita ini nanti ngebahasnya sama sih teman-teman ibu-ibu arisan atau bapak-bapak tongkrongan kopi, itu ada kala yang nggak pernah main internet sama sekali kan. Jadi ketika kita mulai setting bahasa kayak gitu, mungkin mereka bakal tersinggung kayak gini, loh kamu ngomong apa sih gitu. Enggak, ini bahasa anak muda loh, kamu nggak tahu. Ya nggak tahu, saya nggak punya HP ya. Nanti jadi keributan kan Kak. Nah, kalau udah kayak gini nih Kak, menurut Kak Siska sendiri itu bahasa kayak gini tuh efektif nggak sih digunain sama orang tua kita? Kalau orang tua kitanya tuh ngomong sama sesama kayak anak-anak muda milenial gini, ya gak apa-apa sih Kak, termasuk komunikasi efektif, asalkan si anak muda sama si orang tua ini paham yang mereka omongkan gitu. Jadi sama-sama nyambung, sama-sama tahu maknanya, jadi itu udah terjadi komunikasi efektif kan di situ. Tapi kalau kasusnya beda, maksudnya ada salah satu si bapak atau si ibu ini nggak tahu makna yang salah satu omongan, kan nggak bisa terjadi komunikasi efektif kan. Jadi tidak disarankan, mungkin orang tua yang nggak paham tentang bahasa milenial ya jangan diomongkan kayak gitu.
jangan diajak bahas kayak gitu. Ya. Lah, menyinggung tadi ya persoalan yang efektif atau tidak. Nah, anak kecil sekarang ini kan juga menggunakan bahasa seperti itu kan, Kak? Iya ya. Iya. Itu kan pasti kan dia sekarang tuh keseringannya pakai bahasa itu, dan kadang sama orang tua juga memakai bahasa seperti itu kan. Itu menurut Kakak gimana? Kalau dilihat dari segi etika ya Kak, itu kurang tepat ya sebenarnya, karena kita sebagai anak harus sopan kan pastinya sama orang tua ya. Jadi kalau menurut aku nggak bisa sih bahasa yang campur aduk kayak gini diomongin ke orang tua yang lebih tua, terutama kan bapak ibu atau nenek kakeknya gitu. Walaupun secara mereka paham, tapi kan dilihat dari segi kesopanan kan kurang gitu ya Kak. Iya. Nah, tapi kan kadang kan dia udah kebiasaan kan ngobrol sama temennya dan kayak gitu, terus dia tuh lupa sama bahasa yang harusnya kita pakai pada saat ngobrol sama orang tua kita gitu kan. Aduh, ini kacau banget sih. Bisa-bisanya anak zaman sekarang, anak milenial nggak paham bahasa Indonesia. Wah, bangetan sih teman-teman, jangan sampai kayak gitu ya. Soalnya bahasa Indonesia itu bahasa ibu kita, bahasa utama yang harus kita kuasai pastinya. Dan kita nggak boleh ngelupain bahasa Indonesia walaupun kita itu anak-anak Jaksel ala-ala anak milenial gitu ya. Boleh kita pakai bahasa Inggris sekali-kali dalam beberapa waktu, kadang-kala kayak gitu gak apa-apa, tapi jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, tapi ini ada ya Kak ya, salah satu dosen aku tuh kayak aku nyimpen nomor WhatsApp-nya, dan itu tuh orangnya tuh buat story dan dengan kata-kata healing dulu. Nah itu kan pasti kan yang nonton kan bukan mahasiswanya doang kan, pasti ada orang-orang tua yang pasti lebih tua atau kadang tuh yang sepantaran beliau gitu kan. Itu gimana kalau nantinya tuh nggak ngerti apa itu healing kayak gitu, terus gimana? Oh iya. Menurut Kakak gimana sih? Jadi komunikasinya nggak efektif ya Kak ya. Sebenarnya kalau itu sih bisa aja ya. Kalau si ibu ini nanti kita dijelaskanlah ke temennya yang nggak tahu artinya, itu bilang gini, healing tuh namanya tuh refreshing kayak gitu, jadi kita tuh senang gitu ya. Nanti buat temennya. Takutnya nanti kan pas bilang healing terus orang-orang lain tuh maknanya tuh malah beda gitu loh. Kadang kan ada kan. Ya. Oh iya. Jadi kalau kayak gitu sih lebih aman ya sebenarnya kalau lagi ngobrol sama orang-orang yang emang awam sama bahasa-bahasa luar. Ya lebih baik kita pakai bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar aja sih, itu lebih aman. Jadi menurut Kak Siska nih bahasa milenial nih lebih tepatnya tuh lebih direkomendasikan ke kalangan apa sih? Kayak kalangan anak muda atau ke ibu-ibu atau anak-anak? Kalau lebih baik ya bahasa kayak gini tuh dikembangkan di anak-anak. Soalnya apa? Kalau remaja zaman sekarang dan anak-anak tuh kan mereka pikirannya masih luas, masih kayak mikir terlalu berat tuh masih gak apa-apa. Jadi kalau bahasa kayak gini diterapkan di anak-anak, bisa jadi nanti si anak ini bakal mengembangkan kan kreativitasnya, memadukan percampuran bahasa kayak gitu. Jadi nanti kan pasti ada banyak ya, dia kan di sekolah kan gak cuma di umum aja kan, pasti nanti ada sekolah yang dia harus berbaur sama orang-orang luar. Jadi bahasa kayak gini tuh bagus banget, apalagi kalau digunakan sama anak-anak tingkat SD. Soalnya mereka tuh kayak lagi seneng-senengnya mempelajari hal-hal baru kayak gitu kan. Ya, apalagi kan sekarang tuh bahasa Inggrisku lebih apa itu? Lebih kayak akan sering dipakai gitu ya Kak. Bener banget. Itu Kak, salah satunya tuh ada kasus di Bali. Bukan kasus sih sebenarnya. Seringnya kalau aku dulu waktu liburan ke sana, kita tuh gak bisa pakai pure bahasa Indonesia tuh gak bisa. Soalnya di sana tuh kita harus berbaur sama bule-bule dan juga wisatawan dari mancanegara. Nah, kemarin itu aku pernah ketemu salah satu bule dari India. Tahu nggak? Aku tuh cuma bisa ngomong yes, oh yes, can me take a photo? Kayak cuma gitu doang. Jadi kayak, aduh ini gimana sih? Udah SMA masa gak bisa bahasa Inggris? Nah, jadi kalau bahasa Inggris dipakai sejak dini, bisa jadi ketika si anak ini udah menginjak dewasa, udah keluar negeri, keluar kota, paling nggak di Bali, dia udah bisa menerapkan praktek bahasa Inggris yang dicampur padukan kayak gitu. Berarti itu berguna gitu ya buat anak-anak sekarang ya. itu bahasanya.
Nah, buat teman-teman di luar sana nih Kak, ada pesan-pesan gak sih buat mereka? Buat teman-teman sobat santuy, nah aku tuh pengennya kalian semua tetap melestarikan bahasa Indonesia ya. Jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa dari ibu kita. Gak bisa kita, bener sih harus bisa bahasa Inggris, tapi seringkali kita harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Jangan sampai lupa ya. Nah itu aja. Makasih. Tetap terapkan bahasa Indonesia ya teman-teman. Wah, nggak terasa ya Kak Siska, bincangan kita udah lama banget sampai siang. Aduh iya ya Kak, ternyata udah jam 12. Aduh siang Ya banget. udah haus banget nih ya kan. Aduh seger nih kalau kita mau minum es, nanti abis ini kita nongkrong bareng. Oke, siap. Ya udah kita tutup dulu aja kali ya Iya. bincangan kita hari ini. Buat teman-teman jangan sampai lupa sama bahasa kita, bahasa Indonesia. Jangan sampai kalian tinggalkan bahasa Indonesia.